6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tentu ini adalah tidak sekadar membuat kegiatan lomba, tetapi juga ada edukasi. Yang pertama, pengenalan terhadap lembaga penyiaran oleh para pelajar kita yang ada di Kepulauan Buton ini. Untuk kota Bau-Bau tambahan 300. Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Kasih 1, teman-teman pengukuran itu dengan petugas pengumpul data yuridis. Selamat pagi dari Jalan Limbowalio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Stasiun produksi RRI Bau-Bau akan menggelar lomba baca berita dan pidato bagi pelajar pada tanggal 6 dan 7 September 2025 dalam rangka menyemarakan HUT RRI ke-80. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2025 sebanyak 300 bidang. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Jumat 5 September 2025, bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Stasiun produksi RRI Bau-Bau akan gelar lomba baca berita dan pidato bagi pelajar pada tanggal 6 dan 7 September 2025 dalam rangka menyemarakan HUT RRI ke-80. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. LPP RRI Bau-Bau menyemarakan Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI yang ke-80 dengan menggelar lomba baca berita dan pidato tingkat pelajar. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 6 hingga 7 September 2025 bertempat di halaman kantor RRI Bau-Bau, Jalan Limbowalio, Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau. Lomba ini terbuka untuk seluruh pelajar tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat sekota Bau-Bau tanpa dipungut biaya alias gratis. Adapun pembagian lomba yakni lomba pidato khusus bagi pelajar tingkat SMP dan sederajat, sedangkan lomba baca berita diperuntukkan bagi pelajar tingkat SMA sederajat. Untuk lomba pidato, peserta akan membawa pidato dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju dengan durasi 5 hingga 7 menit, sementara untuk lomba baca berita materi akan disiapkan oleh panitia. Koordinator SPRI Bau-Bau atau Raidi menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT RRI. Selain lomba untuk pelajar, RRI Bau-Bau juga akan menggelar lomba domino dalam rangka Malam Ramadhan HUT RRI ke-80 yang akan digelar pada 11 September sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi. Tentu ini adalah tidak sekadar membuat kegiatan lomba, tetapi juga ada edukasi. Yang pertama, pengenalan terhadap lembaga penyiaran oleh para pelajar kita yang ada di Kepulauan Buton ini. Yang kedua adalah memacu adrenalin dan prestasi dalam pengembangan minat dan bakat berpidato di depan umum. Dan bahkan ini juga bisa menjadi bahan mereka untuk tampil di acara ataupun lomba sains tingkat pelajar di kancah nasional. Sebelumnya, RRI Bau-Bau juga telah melaksanakan kegiatan sosial berupa penanaman 500 bibit mangrove di Kelurahan Kolese bekerjasama dengan PT PLD. Atau Raidi juga menyampaikan harapannya agar momentum ini bisa memperkuat kerjasama antara RRI, pemerintah daerah, dan BUMN. Masyarakat, karena LPP adalah lembaga penyiaran publik dan RRI adalah Rumah Rakyat Indonesia, untuk memberikan sebuah inspirasi termasuk edukasi, karena RRI diketahui sesuai visinya terpercaya dan mendunia. Lanjut atau kegiatan ini juga didukung oleh sejumlah sponsor dan donatur yang turut menyukseskan seluruh rangkaian acara HUT RRI ke-80 di Kota Bau-Bau. Sementara bagi pemenang akan diberikan beragam hadiah, diantaranya uang pembinaan, sertifikat, dan hadiah hiburan lainnya. Adapun pendaftaran dibuka sejak tanggal 1 hingga 5 September 2025 dan akan ditutup pada Jumat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh setiap 4 September, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bau-Bau membagikan puluhan souvenir kepada para penumpang kapal. Kegiatan ini dilakukan di atas KMP Tenggiri, rute Bau-Bau Wara, serta KMP Sultan Merhum, rute sebaliknya.
Aksi berbagi souvenir ini menjadi bentuk apresiasi perusahaan kepada para pengguna jasa. Sejumlah penumpang pun menyambut baik kegiatan tersebut. Fajar, warga Buton Tengah, mengaku puas dengan pelayanan ASDP yang menurutnya nyaman dan memuaskan. Sementara itu, Iyut, warga Kota Bau-Bau, juga menilai pelayanan awak kapal ramah serta berharap ASDP semakin maju. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Jamaluddin, mengatakan Hari Pelanggan Nasional adalah momen penting bagi perusahaan untuk mendekatkan diri kepada pelanggan. Menurutnya, pembagian souvenir tidak hanya sekedar hadiah, tetapi juga sebagai sarana edukasi, terutama bagi penumpang yang masih bepergian tanpa tiket. Jamaluddin menegaskan memiliki tiket sangat penting karena penumpang dijamin asuransi jika terjadi resiko di perjalanan. Ia menambahkan pelayanan dan keselamatan adalah harga mati yang terus dijaga dengan survei kepuasan pelanggan serta evaluasi rutin setiap bulan. Lebih lanjut, Jamaluddin mengingatkan pentingnya keramahan awak kapal. Senyum kecil, kata dia, dapat meningkatkan kesan besar bagi pelanggan. Ia juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan kapal dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke laut. Dengan komitmen pelayanan yang terus ditingkatkan, PT ASDP berharap pelanggan merasa aman, nyaman, dan terlindungi setiap kali menggunakan jasa penyeberangan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Kantor Pertahanan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2025 sebanyak 300 bidang. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afrian Syah. Untuk Kota Bau-Bau tambahan 300. Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Kasih 1, teman-teman pengukuran itu dengan petugas pengumpul data yuridis. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2025 sebanyak 300 bidang. Tambahan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum tercover pada target sebelumnya sebanyak 775 bidang. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kota Bau-Bau, Sultra Wirawan, optimis tambahan target ini bisa diselesaikan sebelum Desember 2025. Untuk Kota Bau-Bau tambahan 300. Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Kasih 1, teman-teman pengukuran itu dengan petugas pengumpul data yuridis. Sabtu itu sudah mulai jalan mereka. Kelurahan Kaisabu, Kelurahan Katobengke, Kelurahan Sula, 3 kelurahan itu sudah siap kita ukur. Menurut Sultra, penambahan target ini didukung oleh 3 kelurahan yang sudah menyatakan kesiapan, yakni Kelurahan Katobengke, Kaisabu Baru, dan Sulaa. Namun kata Sultra, 300 bidang ini tidak terbatas pada 3 kelurahan tersebut, karena penetapan lokasi PTSL mencakup semua 43 kelurahan di Bau-Bau. Target akan diberikan kepada kelurahan yang paling cepat menyiapkan persyaratan. Sultra mengatakan penyelesaian target ini juga sangat bergantung pada kolaborasi khususnya dengan pemerintah kelurahan. Kita sebenarnya kalau mulus-mulus saja ini, terutama di pemerintah kelurahan, RT RW-nya betul-betul kerjasamanya bagus, saya yakin paling lama 1 bulan pengukuran. 300 itu, sudah lama sekali. Sebenarnya kalau sudah diukur, sudah didaftar, tidak sampai 1 bulan ini sudah bisa terbit sertifikat. Sultra berharap masyarakat serius mendaftarkan tanah mereka dan memastikan tanah yang didaftarkan tidak bermasalah. Sementara itu, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan timnya sudah siap untuk melakukan pengukuran. Ya, kami juga dengan adanya daftar tadi yang beberapa kelurahan yang siap itu, kami siap juga untuk mengukur apabila yang sudah lengkap berkasnya. Sarvin juga mengatakan untuk mempercepat proses, juru ukur sudah disiagakan di setiap kelurahan. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL agar menyiapkan berkas persyaratan seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, fotokopi PBB tahun terakhir, dan alas hak tanah seperti warisan, jual beli, hibah, atau penguasaan fisik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Utara serius membenahi persoalan jaringan telekomunikasi yang belum merata di sejumlah wilayah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Utara, Sartono, mengatakan aktif berkoordinasi dengan pihak Telkom dan Telkomsel. Pada Rabu 3 September, Sartono membawa surat dari Bupati Buton Utara, Afiruddin Matara, dan bertemu langsung dengan pimpinan Telkom di Kendari. Dalam pertemuan tersebut, Sartono memaparkan titik-titik blank spot, termasuk di Kelurahan Kabawa yang memiliki puskesmas, kantor camat, sekolah, serta pemukiman warga. Telkom dan Telkomsel menyambut baik langkah Pemda Butur dan berjanji segera melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan pembangunan tower jaringan. Selain itu, Pemkab Butur juga akan bersurat ke Kementerian Telekomunikasi dan Digital untuk memastikan kebutuhan jaringan telekomunikasi dapat segera terakomodasi. Sartono menargetkan surat permohonan resmi sudah dikirim sebelum akhir tahun agar pembangunan dapat terrealisasi mulai tahun anggaran 2026. Sementara itu, pihak Telkomsel merencanakan pembangunan jaringan di 2 titik untuk tahun ini, masing-masing di wilayah Elaji dan Lelamo. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Stasiun produksi RRI Bau-Bau akan gelar lomba baca berita dan pidato bagi pelajar pada tanggal 6 dan 7 September 2025 dalam rangka menyemarakan HUT RRI ke-80. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2025 sebanyak 300 bidang. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.